kisah nyata ya, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ya, adalah tentang Ashabul Kahfi ya, Ashabul Kahfi ya, ya. Beberapa pemuda ya, jumlahnya kurang dari 10 orang ya, mereka disebut fityatun di dalam Al-Quran ya, fityatun itu maknanya ya, di dalam bahasa Arab Ustaz, jam'ul qillah ya, bilangan jamak tapi kurang dari 10 orang. Itu maksudnya jam'ul qillah ya, fityatun itu ya. Jadi beberapa pemuda yang kurang dari 10 ya, pendapat yang paling kuat ya, menyatakan bahwa jumlah mereka 7 orang. Yang ke-8 adalah anjing. Coba bayangkan jemaah sekalian, Allah sebut anjing itu beberapa kali di dalam surat Al-Kahfi. Kita saja nggak disebut. Ini anjing disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibrah, ya, ibrah, yakni tentang penyebutan anjing ini. Tapi ini anjing buruan ya, bukan anjing peliharaan. Ya. Haram hukumnya memelihara anjing. Ya. Anjing untuk dipelihara. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang memelihara anjing itu, ya, setiap harinya kebaikannya akan berkurang sebanyak 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung besar. Ini orang yang sengaja memelihara anjing. Berbeda dengan anjing buruan ya, ini dibolehkan. Ya, anjing buruan, anjing untuk menjaga misalnya kebun, itu dibolehkan ya, di dalam Islam. Nah, disebutkan anjing beberapa kali, ini menunjukkan bahwa binatang saja, ya, binatang yang tidak berakal ketika dia bersama orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang beriman, kecipratan itu keberkahannya. Apalagi kita manusia yang diberikan akal oleh Allah, diberikan hati oleh Allah, ketika duduk di majelis ilmu, ketika duduk bersama orang-orang yang saleh, ini keberkahannya juga akan dia dapatkan. Karena anjing saja Allah berikan itu, yakni keberkahan dari yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi ini, sehingga anjing pun ikut ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Nah, 309 tahun hitungan hijriyahnya, 300 tahun hitungan masehinya. Nah, Ashabul Kahfi ini contoh yang nyata ya tentang yakni mujahadah ya. Mujahadah beberapa pemuda ya. Kesungguhan beberapa pemuda ya, untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaumnya yang seluruhnya musyrik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk negeri itu ya, dari mulai rajanya ya, sampai rakyat itu musyrik kecuali 7 pemuda ini. Dan benar ya, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh itu ya, Allah jadikan berkelompok-kelompok. Jadi 7 pemuda ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya jemaah sekalian, ya, seperti kita sekarang ini, alhamdulillah, ruh-ruh kita itu Allah pertemukan. Ya. Kita dibuat nyaman, ada di majelis ilmu, ya, mempelajari ilmu agama. Ini artinya ruh itu cocok. Ya. Kalau nggak cocok, itu mental sendiri nantinya. Betul? Iya. Kita berada di tempat yang maksiat, ya. Padahal kita sudah terbiasa di lingkungan yang saleh, ya. Suatu ketika ada di tempat maksiat, nggak nyaman. Ruh kita itu nggak nyaman, ya. Ingin segera meninggalkan tempat maksiat itu. Itu pertanda bahwa ruh-ruh itu Allah jadikan berkelompok-kelompok. Maka bersyukur kita, ya. Saat ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu tentang keteguhan hati para pemuda itu. Nah, dan jamaah sekalian perlu diketahui bahwa 7 pemuda ini bukan rakyat biasa. Mereka ini anak dari para pembesar kaumnya. Jadi orang kaya mereka. Mereka sudah biasa hidup mewah ketika itu. Sudah biasa makan enak dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka, petunjuk iman, ya, petunjuk Islam. Ya. Meskipun agama Islam
penamaan agama Islam ya, itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi agama dengan nama Islam itu secara khusus dibawa oleh Nabi SAW untuk menyelisih agama-agama yang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, agama Yahudi, agama Nasrani dan seterusnya. Ya. Tapi secara hakikat para nabi, para rasul ya, dan kaumnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu beragama Islam secara hakikat. Ya, karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka hanif, mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-14. Ini tentang kisah Ashabul Kahfi. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Allah Subhanahu wa taala ikat hati mereka. Maksud ikat di sini Allah teguhkan hati mereka. Sehingga tidak ada celah untuk setan mempengaruhi. Jadi Allah ikat, bahasanya itu ikat ya. Jadi bukan diteguhkan Ustaz. Ya. Biasanya kan kita berdoa ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hati hamba. Tapi ini bahasanya diikat. Hati mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada celah untuk setan mempengaruhinya. Hati mereka diikat ketika mereka berdiri di hadapan rajanya. Ketika rajanya itu meminta alasan kepada mereka ya, dengan keyakinan yang tidak sama dengan apa yang mereka yakini ya, maka mereka berkata faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard ya, lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi ya. Rabb kami yaitu Allah adalah pencipta, pemelihara, pemilik langit dan bumi. Dan kami tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kami melakukannya, sungguh kami telah amat jauh dari kebenaran. Ini Allah ikat hatinya untuk mengatakan itu di hadapan raja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16-nya Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada salah satu dari Ashabul Kahfi itu untuk berkata kepada teman-temannya yang lain. Apa kata temannya ini? Wa idzi'tazaltumuhum. Betul Ustaz ya? Ayat yang ke-16. Yeah. Wa idzi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ya. Fa'u ilal kahfi yamshur lakum rabbukum min rahmati. Al-ayat. Allah ilhamkan kepada salah satu Ashabul Kahfi ini untuk berkata kepada teman-temannya, jika kalian ya, meninggalkan mereka yang menyekutukan Allah ya, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Ini Allah ilhamkan ke dalam hati salah satu temannya. Allah kuatkan hatinya untuk mengatakan itu. Jadi temannya memberi masukan untuk apa? Untuk cari tempat berlindung di dalam gua. Niscaya Allah akan merahmati kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalian, sesuatu yang berguna. Ini Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu. Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan di ayat yang ke-9-nya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10-nya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saat mereka sampai di dalam gua, Allah mudahkan mereka untuk mencari gua itu. Terkait dengan gua di mana? Ini banyak versinya, puluhan versi. Tapi yang jelas tidak disebutkan di Indonesia. Di Suriah, di Jordan, di Aman, ya, dan seterusnya. Yang terpenting bukan guanya di mana. Ya, kita mengambil ibrah dari perjalanan kisah mereka, bahwa mereka betul-betul pemuda yang beriman, hamba yang beriman, yang mempertahankan
keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika mereka sampai di goa, mereka langsung berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami rahmat, ya, dari sisimu, dan berikanlah kami petunjuk, ya, petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Mereka minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sedang dikejar, ya, akan ditangkap. Ya. Kalau ditangkap akan dirajam, mereka akan dibunuh. Ya. Mereka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tunjukkan kuasanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, tidak makan dan minum. Ya. Allah atur pencahayaan di dalam gua itu sehingga mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Ya. Tidak hanya itu, ya, Allah jadikan orang yang mau masuk ke dalam gua. Jadi dari 309 tahun itu ada saja orang yang mau masuk ke dalam gua itu. Ya. Ketika dia mau masuk, ya, Allah perlihatkan, ya, sesuatu yang membuat mereka takut. Ya, di ayat yang ke-18 dan ke-17 dan ke-18. Entah apa yang mereka lihat, yang jelas, ya, ada rasa takut di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak sampai masuk ke dalam gua itu. Ya, mereka pergi, ya, dan tidak kembali lagi, gitu kan. Sebagaimana Nabi SAW ketika menerima wahyu yang pertama dari malaikat Jibril, Nabi SAW melihat wujud asli malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang terjadi pada Nabi? Nabi ketakutan, ya, karena baru pertama kali lihat wujud asli malaikat Jibril. Ketakutan sampai, ya, yakni sampai rumah istri tercinta beliau Khadijah, beliau minta diselimuti, ya, saking ketakutannya. Nah, bisa jadi apa yang dilihat oleh orang-orang ketika mau masuk ke dalam gua itu adalah bisa jadi malaikat, ya, yang menjaga mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat yang menjaga mereka, sehingga mereka ketakutan ketika hendak masuk itu. Wallahu taala a'la wa a'lam.